potensi konflik, dan memberi solusi. Disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Siti Nurtania, Nadine Dina Olimpia, Pepi Julianti Wahyuning, Galih Ramadan, Aisyah Raudah Aljanah, dan Dede Hanapi. Apa itu konflik? Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat merupakan gejala sosial, apalagi masyarakat yang beragam. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Dampak positif dan negatif. Dampak positif konflik: 1. Bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. 2. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. 3. Sebagai penyeimbang dari berbagai kekuatan yang ada. 4. Sebagai pembelajaran menyusun kebijakan untuk mencegah dan menyelesaikannya. Dampak negatif konflik. 1. Perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu. Anggota yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka, dan lain-lain. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, serta taman yang rusak merupakan contoh nyata akibat dari konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa. 3. Kehancuran nilai-nilai norma sosial, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lain, dan sebagainya. Aturan-aturan sosial juga dapat berubah, seperti larangan bertemu dengan kelompok lain, larangan melakukan kerjasama dengan kelompok lain, dan sebagainya. 4. Perubahan kepribadian. Misalnya, anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, atau dendam. Sedangkan orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Oleh karena itu, kita memerlukan upaya mencegah dan mengatasi konflik. Pertama, secara preventif, yaitu mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi, seperti mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Kedua, secara represif, yaitu upaya untuk mengatasi masalah saat terjadi atau setelah terjadi, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Ketiga, secara kuratif, yaitu upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalnya, dengan melakukan pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya.